Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas satu saham yaitu DUCK ya, DAK. Ini PT Jaya bersama Indo Tbk. Seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi saya akan pakai website Stockbit ya. Di sini kita bakal ngelihat kira-kira secara financial seperti apa emiten yang satu ini. Kode sahamnya DAK dan kita lihat sendiri di atas nih ya. Pergerakan harga sahamnya sempat naik ke 360, tapi habis itu mulai diem lagi dia di 310. Ya, jadi sempat naik mentok ke 360 habis itu turun ke 310. Kalau misalnya kita tarik dari 1 tahun terakhir, saham ini bahkan sempat sampai 2000 ya, sempat sampai 2000 lalu turun terus sampai ke level 200-an. Nah, kemarinan ini sempat naik ke 360 lalu udah ditutup di 310. Nah, kira-kira kenapa ya? Apakah memang secara kinerja jelek atau gimana? Kita bakal lihat. Kalau kita lihat dari pendapatannya, ini naik terus ya, 538 miliar menjadi 737 miliar. Laba bersihnya dari 72 miliar menjadi 150 miliar. Jadi naik 2 kali lipat, tapi kenapa kok harga sahamnya turun, ya kan? Nah, di sini kita coba akan lihat dari balance sheet-nya, dari neracanya. Nah, dari balance sheet-nya kita bisa ngelihat di sini bahwa piutang usahanya ini meningkat 2 kali lipat dari 92 miliar menjadi 181 miliar. Piutang lain-lain juga meningkat dari 75 menjadi 103. Nah, ini yang menyebabkan ada suatu keanehan di sini. Ya, kenapa kok bisnis restoran tapi piutangnya bisa gede banget? Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di dalam laporan keuangannya SIDAK, itu sebenarnya juga cukup aneh karena tidak tertagih cukup lama ya piutang-piutang ini. Tapi yang jadi bikin saham ini menarik, kasnya perseroan ini sangat besar, 722 miliar dan deposito berjangkanya 220 miliar. Nah, kita lalu akan melihat dari sisi quarterly-nya. Jadi laporan keuangan terakhir perseroan ini seperti apa. Oke, di sini kita bisa melihat dari kuartal 2 2020. Oke, dari income statement ya. Income statement kita ngelihat dari total pendapatannya cuman 11 miliar di kuartal 2 2020. Sementara di kuartal 2 2019 ini 209 miliar dan di kuartal 1 2020 itu 142 miliar. Jadi memang di tahun 2020 ini benar-benar tahun yang sangat-sangat sulit buat yang namanya DAKing. Nah, lalu labanya juga rugi ya di kuartal 2 2020 minus 4 miliar. Sementara di kuartal 1 2020 masih bisa profit 31 miliar. Nah, jadi memang kinerjanya turun drastis, makanya nggak heran harga sahamnya juga ikutan turun. Lalu kita akan melihat dari sisi key stat-nya. Dari sisi key stat-nya kita akan melihat solvency rasionya. Current rasionya sebenarnya sangat sehat di 2,86 kali. DER-nya juga sangat kecil 0,05 kali. Jadi kemungkinan bangkrut boleh dikatakan nggak ada. Ya, jadi kemungkinan bangkrut nggak ada dan kita tadi ingat ya, kasnya itu sekitar 922 miliar. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kas terakhirnya ya, kas di kuarternya itu 534 miliar. Nah, 34 miliar, kalau total debt-nya 46 miliar, artinya perseroan ini posisinya adalah net cash. Ya, net cash sekitar 488 miliar. Sementara kalau misalnya kita lihat di harga 310, market cap-nya DAK ini adalah 398 miliar. Jadi memang DAKing ini sekarang harga sahamnya itu udah di bawah nilai cash-nya perusahaan ini. Jadi sebenarnya inilah yang membuat orang-orang tertarik kenapa mereka masuk ke saham yang satu ini. Ya, karena memang harga sahamnya murah sekali di bawah kas dari perseroan tersebut. Nah, cuman ada satu hal yang cukup menarik di sini, kita akan buka ya dari profilnya. Oke, dari profile kita ngelihat bahwa PT Mirai Aset Sekuritas itu punya saham DAKing ini sebesar 38,42%. Jadi boleh dikatakan saham DAKing ini lagi di repo ya, lagi di repo ke PT Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Nah, mereka artinya ownernya itu butuh dana sehingga mereka harus repo sahamnya ini. Nah, butuh dana untuk apa? Ya sebenarnya itu adalah kebijakan mereka. Ini brand-brandnya mereka, DAKing ya, The DAKing, The Grand DAKing, Signature, Imperial Chef, dan juga Fukyu.
Ini adalah brand-brand yang sangat terkenal punyanya perseroan. Kalau misalnya kita mau lihat dari sisi valuation-nya, kita bakal lihat ya. Dari sisi valuation, oke, dari Keystat dulu deh. Dari Keystat ya, valuation PE ratio di 4,99 kali. Sebenarnya sangat murah ya di TTM-nya, dan juga PBV-nya di 0,43 kali. Jadi ini juga termasuk murah. Kalau kita mau lihat dari valuation dari Stockbit, kita tinggal masukin aja kodenya, dapat current EPS-nya, standard deviation-nya. Harga wajar dari Ducking adalah 475 per lembar, sementara sekarang harga 310 per lembar. Margin of safety-nya 53%. Jadi ini adalah versi dari Stockbit. Jadi buat teman-teman yang penasaran saham Ducking ini seperti apa, saya udah memberikan gambaran sekilas ya. Semoga bermanfaat ya video kali ini. Jangan lupa buat di subscribe dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.